sebelah sana. Silakan. Britama Arena, mana suaranya? Wow, akhirnya kita masuk di Grand Final. Bukan Grand Final, tapi Final Upper Bracket. Belum Grand Final. Udah gak sabar gue. Karena antusiasnya, oh, bentar ini Pak itu mata bisa dibuka nggak? Itu mata bisa dibuka nggak? Kelihatan ya, kelihatan ya. Lagi Kelihatan cosplay. ya? Lagi cosplay. Lagi cosplay. Tapi kali ini kita bakal masuk di Final Upper Bracket Best of 3 Series antara Onyx Esports menghadapi Aerolove Roxy. KB mungkin tadi pengen ditanya, prediksi skor kali ini? 2-1 untuk Onyx Esports. Wow, prediksi dari kami 2-1 untuk Onyx Esports. Odi? Gue pengennya ngomong 2-1 buat Aerowolf, tapi gue gak punya barang Aerowolf, jadi 2-0 Onyx. Wow, 2-0 Onyx. Bentar, ini gak ada yang ngebet buat Aerolove Roxy. Kalau ada satu item lagi, saya mungkin 2-1-nya ke Aero. Oke. Kalau gue 1-0 dikasih kaos lagi, ya. Gue 1-0 dulu lah, gue 1-0 dulu lah. Gue 1-0 dulu, tapi kita bakal ngeliat bracketnya terlebih dahulu juga. Karena untuk memanaskan suasana, kita bakal intip bracketnya terlebih dahulu di sini. Bracket yang sudah terupdate sampai saat ini untuk match yang kita lihat adalah di final upper bracket antara Onyx dan juga Aerolove Roxy. Siapapun yang kalah akan bertarung menghadapi Lowbray Esports di final lower bracket. Sebelum besok kita melihat babak grand final yang sebenarnya dan juga kita bakal melihat match di final lower bracket. Kami ada prediksi mungkin match ini bakal berjalan seperti apa karena ngelihat Onyx antusias dari pendukungnya juga ada banyak banget. Terakhir dari ketemu ya, Roxy juga. terakhir ketemu Onyx cukup mengejutkan. Sempat menumbangkan Aerowolf Roxy, tapi mungkin kali ini berbeda. Percaya diri dari Aerowolf Roxy betul-betul memunculkan aura yang berbeda banget daripada pertemuan mereka sebelumnya. Mungkin malah di game ini Onyx yang harus lebih berhati-hati. Tapi apakah di sini Aerolove bisa memecah win streak dari Onyx Esports sendiri? Who knows? Karena yang kita tahu, Onyx memang pernah kalah, tapi bukan satu series, hanya satu game di dalam seriesnya aja. Oke. Jadi kayak mungkin nggak semua series, nggak keluar juga dari bracket, tapi permasalahannya adalah kembali lagi win streak yang didapatkan itu bukan win streak yang mudah. Oke, untuk memperkeruh suasana nanti, kita bakal melihat interview dari kedua tim tentunya, Onyx dan juga Aerolove Roxy. Ini dia interviewnya. Aiko datang lagi, pasif yang keluar lagi. Sasa coba untuk bertahan tapi Hurricane Death mengadakan pergerakan Marsha. Purify digunakan, tidak bisa mengadakan serangan dari seorang Sasa. Double kill di lini depan base-nya dan expose. Jadi latihan kita keluarin di sini semua sesuai ekspektasi lah bakal kayak gini. Caranya masih bisa ditahan, rasakan terburu-buru. Oh my god, terburu-buru tapi masih bisa Ya, ini bisa dibilang match yang paling intens yang udah lama nggak dirasain sih. Kita sempat unggul di early ke mid game, cuma karena ada suatu kesalahan, akhirnya mereka bisa menguasai game pertama dan kecurian di situ. Mohon gue sih ya mau sengit lah pastinya biar seru, biar rame. Easy game tuh jadi datar aja gitu. Jadi kalau menurut gue sih pengen yang lawan yang sengit. Saya pikir latihan kami itu pasti ada dampaknya untuk pertandingan kita di MPL ini. Karena dengan latihan saya yakin tim saya akan tampil lebih baik. Jadi buat tim-tim lain mendingan gak usah buang tenaga, nanti capek gitu kan. Biarin aja, udah pasti menang juga gitu kan kami. Jadi ya udahlah ya, pasti kami menang, udah pasti menang udah. Santai. Buat Onyx, gua dan tim gua bakal ngasih yang terbaik buat kalahin kalian. Yes, dan itu dia hasil interviewnya. Kalau kata Onyx, main santai aja, gak usah serius karena kita udah pasti menang. Gak usah capek-capek, gak usah buang energi. Gak usah buang energi karena kita udah pasti menang. Kalau kata Onyx, kalau kata Aerolove, kita bakal tunjukin yang Nah terbaik. makanya mungkin tadi Bapak penasaran kenapa mata saya ditutup. Ya, kenapa? Soalnya ditutup kesombongan. Oh, oke.
Itu yang pengen dibahas banget sih. Ya, Bahwa ya, ya. adalah dari interview ini bahwa kelihatan jelas Onyx memang percaya diri, tapi kadang-kadang percaya diri terlalu overconfidence bisa menyebabkan bencana tentunya. Malah ini bahaya nggak sih? Ini Bahaya banget, Karena bahaya banget. Onyx sekarang lagi di tingkat kepercayaan diri yang bener-bener besar banget. Kalau Bahkan di sini- 1000%. Betul. Kalau di sini bisa di take kepercayaannya kalah misalkan 2-1 atau 2-0, ini malah bisa jadi breakdown yang bener-bener parah yang bakal dialami. Mental breakdown yang paling menyakitkan bahkan Betul. untuk mereka, terutama mereka juga masih muda hitungannya. Jadi well tilting seperti itu harus dihindari. Ya tentunya 10 kemenangan turnamen berturut-turut. 9 nih. 9 ya? 9. Kalau ini menang, Bisa kalau jadi misalkan 10. dia angkat piala di MPL season 3, ini menjadi 10 kemenangan beruntun di 10 turnamen yang mereka ikutin secara Ya. beruntun juga. Itu alasannya kenapa mereka sangat percaya diri, tapi tentu saja mesti tetap waspada. Dan menurutku kalau dilihat dari sekarang, Cewek aja cepat semua. Cewek ada cepet ya. Aduh. ini kameramen kita kayaknya dari MSI tapi begini ya. iya, ngomong-ngomong masalah dengerin drum di belakang, kayak teringat sesuatu gak sih? Apa tuh? Sahur, Oh, sahur, mengingat sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan Ramadan juga ya. sahur. Tapi kita fokus sedikit di sini antara Onyx dan juga ada Roxy. Dari segi kelemahan, kekurangannya dan kelebihannya seperti apa, Odi? Onyx dulu silakan. Waduh, Onyx saya. dulu, Onyx dulu, siap. Onyx dulu. Oke, ngomongin Onyx itu mungkin kelemahan mereka yang seperti biasa yang sering KB bilang, early game mereka selalu terpuruk. Team fight mereka cukup kuat. Permasalahannya adalah kemarin kita sudah menyaksikan early game yang sangat sempurna dari Onyx. Kalau seandainya early game tersebut dimainkan lagi terhadap Aerowolf Roxy yang malah harus memperhatikan kelemahan mereka sendiri. Berarti seenggaknya Onyx sudah menyelesaikan PR mereka Belum tentu selama di game ini. Belum tentu di game ini. Karena Aerowolf Roxy juga bermain dengan sangat-sangat agresif. Ya, sangat baik sekali bahkan di game yang sebelumnya bersama dengan SFA Critical. Belum tentu. Dan apalagi kalau di sini di Aerowolf, kalian bisa lihat di 2 match terakhir yang mereka lakukan, itu benar-benar early game-nya super strong banget. Kalau mereka benar-benar menang, mereka juga menang dengan cepat dan tidak bisa melakukan apa-apa dari kekuatan musuhnya. Dan Onyx justru di sini dengan gaya permainan yang barunya menurut gue bisa jadi kelemahan yang besar yang bisa digunakan sama Aerowolf. Ya, betul sekali. Dan kalau ngomongin dari draft cukup unik. Ini Kaja Ada- terbuka. Ya, mungkin saja ada Kaja, tapi Kufra tentunya yang banyak bakal- banget pilihan. Kufra juga bisa diambil. Lunox juga tentunya. terbuka. Kayaknya mungkin untuk sekarang Sisi dulu yang bakal diambil. Ya, sisi lebih penting karena di sini sudah nge-ban Grok. Chow juga sudah di-ban jadi 2 Ya. bersama dengan 2 mage. Kufra langsung saja Ini diambil. kayak lebih ke ngadu inisiator sih lebih tepatnya. Di sini benar-benar udah nge-set up team fight-nya bakal kayak gimana. Mereka benar-benar memikirkan bagaimana caranya untuk membuat team fight yang tidak merugikan untuk tim mereka tapi menguntungkan untuk tim mereka sendiri tentunya. Ya, Kaja walaupun memang diambil sama Aerowolf beserta dengan Lunox, Kaja juga lumayan ke counter dengan adanya Kufra di mana dia tidak bisa melakukan snatch, dia tidak bisa memberikan movement speed serta dengan ada bouncing ball. Tapi di sini Akai bakal benar-benar menjadi tampaknya titik dari Onyx. Mereka kayaknya bakal menjadi berubah team fight oriented karena Ya. ini sebenarnya hero yang jarang mereka ambil. Bener banget. Tapi kayak kalau ngomongin masalah Akai, ini Psycho bakal jadi salah satu pemeran kunci dari team fight yang akan dimiliki sama Onyx sendiri. Dan ada Kari kali ini yang bakal diamankan, mungkin Sasa yang bakal mengambil dari side line-nya. Udah agak lengkap nggak sih dia menurut lu? Karena bisa gue bilang di sini Akai sebagai seorang initiator, sementara Kufranya bakal ngedistract banget formasi yang dilakuin sama Aerowolf Roxy untuk game kali ini. Kalau ngomongin 3 draft yang awal ya, Ya. mungkin oke banget. Tapi mereka masih butuh lebih. Dan saya gini, untuk anti-match sendiri, dia masih punya banyak banget pool yang belum diambil. Mungkin bisa di-ban atau bahkan mid laner-nya bakal di-ban. Diminimalisir lagi hero-heronya. Ya karena dari masalahnya Onyx Esports walaupun memang mereka punya kelihatan secara draft lumayan balance, tapi early game-nya mereka belum punya damage sama sekali. Kali Yep. itu lebih masuk ke lama, begitu pula juga dengan Aerowolf. Lagi-lagi di sini bakal mengambil Cloud dan tampaknya mereka bisa menutup dengan adanya Minotaur harusnya di phase kedua nanti. Mungkin bisa. Kalau nggak di-ban. Kalau nggak di-ban. Kalau nggak di-ban. Kalau nggak di-ban sih. Karena emang Langsung di-ban. Langsung langsung di-ban. di-ban. Karena emang dari Aerowolf Roxy Maaf, mereka saya butuh- kasih tahu. Butuh set upper kan? Mereka butuh set upper banget buat keluar. Kalau setup mungkin lebih enggak. Kalau Aerowolf Roxy benar-benar Analin Kaja doang menurut gua kurang. pure-nya aja sih, pure-nya aja yang benar-benar nahan di depan. Setup mungkin bakal diambil sama Kajanya aja, untuk Divine Judgment. Dia juga udah punya Lunox, Order Brilliance gampang banget untuk nge-trigger semua skill yang ada. Tapi kali ini Aerowolf Roxy juga harus lebih kritis. Kira-kira yang bakal mereka shutdown apa? Mid laner-nya atau off laner-nya? Iya. Harusnya mid lane-nya sih, harusnya mid Iya. lane. Iya. Waduh. Harusnya mungkin
ketika Malam minggu sih malam minggu. Tapi mohon maaf nih. Mas, kalau kesorot kamera kumisnya biasa aja mas. Iya. Jangan goyang-goyang gitu mas ya. Udah kayak ikan lele pengen kawin kayak. Kasihan Oji. Oh iya benar juga. Iya, makanya. Oji belum tentu jadi soalnya. Iya, saya juga sebenarnya. Oh, iya. Enggak Oke. sih. Oh, udah pasti jadi ya? Tar dulu. Auto offset. Fokus guys, fokus. Cewek belakangan fokus yang ini dulu. Iya. Karena udah ada Leomord yang diamankan sama Aero of Roxy, pick yang agak barbar sebenarnya. Ya mereka bakal mencoba untuk bermain Iya. dengan cepat di early game. Makanya mereka juga nge-ban Tamus supaya laning dari Leomordnya dipastikan baik. Begitu pula Benar. juga dengan Cloud-nya gak bakal kesulitan untuk bertemu dengan sidelane. Satu lagi sih, dia butuh untuk dari sisi teamfight offlanernya Tamus, Hayabusa, anti-match bakal ngambil Hayabusa sebenarnya. Gue tadi mengira bakal ada kemungkinan besar Gashen, tapi Hayabusa memang hero yang lebih cocok dengan Onyx Esports bisa dibilang. Sementara Kayaknya- mereka masih kekurangan sisi yang besar. Antara Lolita atau Gatot Kaca mungkin bakal jadi pilihan. Tigreal, Tigreal oke. Tapi dengan syarat Akainya Lolita- harus di-trigger terlebih dahulu. Menurutku Lolita lebih oke karena mereka punya Selena, dia bisa meng-counter arrow tersebut. Dan dia juga kuat untuk melawan Hayabusa di lane. Apabila ada Dominant Blast juga bakal membantu secara battle keseluruhan. Menurutku itu bakal jadi pick yang super balance. Tapi kita lihat aja di sini apa yang bakal dipilih sama Arrow Wolf. Pilihan kedua tadi. Hylas. Wow. Oh, Mereka kayak bener-bener nge-tanky banget di depan seperti yang tadi KB sempat bilang bahwa Kaja mungkin udah cukup untuk melakukan setup team fight yang sangat-sangat instan. Mereka hanya membutuhkan satu pure tank di depan sana untuk nahan semua damage-nya. dan Hylos ini bisa digunain untuk in-out-nya juga gampang banget tergantung. Tapi hati-hati sama karinya. Ya, ya mesti hati-hati sama Kari. Akainya juga bisa benar-benar kasih bahaya yang sangat besar banget. Yap. Kalau Arrow terlalu berkumpul, battle-nya bakal sulit banget sebenarnya. oke, karena di sebelah gue udah gak sabar nih. Fast prediction aja. KB, game pertama. Game pertama kayaknya masih Arrow sih. Masih Dengan Arrow draft yang buat barusan. KB. Cukup kuat. Odi, Arrow Wolf. Aero Wolf untuk Odi. Dan tanpa berpanjang lebar, gue lempar langsung aja ke kesana bertugas. Ada Ranger Mas dan juga Kornet, silakan. Yes, terima kasih Pasta, KB dan juga Odi. Dan inilah dia upper breaker match. Wih. Semifinal, lihat tuh. Benar sekali. Woi, mana suaranya, Bang? Ini udah mulai rame di sini antara Odi Esports melawan Aero of Roxy. Tapi sebelum kita mulai, Oke, sebelum kita mulai upper bracket match kita, gua pengen denger dulu. Mana suara pendukung dari Aero of Roxy? oke. Dan jangan mau kalah dari sisi sebelah barat. Kita minta suaranya. Mana pendukungnya? Onyx Esports! Wow. Oke. Sudah semakin ramai berita Ma Arena dan inilah dia siapa yang pantas merebutkan tiket ke Grand Final. Apakah Iron of Roxy? Ataukah Odi Esports? Esports. Wih. Kita udah pakai atribut semuanya nih ya dari kedua tim ya. Kebalik Pak, kebalik. Bilang dong. Ayo, ya, makasih Mas. Mana baju kuningnya dong, biar adil. Baju kuningnya mana Baju. semua? Mana? Apalagi semua. Yuk dijual. Diskon. Diskon 20.000 aja untuk produk gue. Udah, weh. Udah. Oke, Banyak banget ini tapi dia. Bung Koret, ini adalah pertandingan yang sungguh sangatlah sengit. Sengit sekali. Senit apa sengit? Sengit kayaknya hilang tipu. Dan lah ini dia. Odi Esports melawan Aero Roxy. Wis. Gak kurang berisik. Dan karena kita sebentar lagi akan memasuki game yang pertama dari Aero Roxy versus Onyx Esports. Tepuk tangan untuk kedua tim, Onyx dan juga Aero. Yes. Dan masih dibantu dengan saya, Kordes. Dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Kordes Almas. Almas. Dan yes, kali ini dengan first pick-nya dari Drian. Langsung mengamankan seorang Kufra dan langsung menuju mid lane. Di-cover oleh seorang Selena Udil yang kita tahu Onyx Esports dengan khasnya memakai hero yang bernama Zelina. Yes, Dilina dan juga Drian di sini kita tahu dengan Kufra cukup berbahaya dan Sasa ini benar-benar cukup berbahaya. Gak akan dikasih carry kepada seorang Auzora karena kita tahu Auzora benar-benar berbahaya dengan carry-nya. Dia bisa menghancurkan pertahanan dari para tim Onyx Esports. Ya benar sekali dan kita di sini masih belum ada permainan yang cukup rusuh dari kedua tim lebih mengamankan buff-nya sendiri-sendiri dan langsung menuju ke arah buff bawah tampaknya Selena dengan Kufra Drian
belum menuju ke gold buff yang tampaknya agak sedikit telat kali ini. Karena Lunoxnya sudah mulai ke arah gold buff di arah bottom lane. Yes, betul sekali dan seperti yang Udil harus kehilangan gold buff kali ini. Trust udah siap, Sasa di situ tapi masih ada retribution dari seorang Trust. Ya, roaming yang cukup cepat juga dilakukan oleh tim Hero Proxy. Sudah didapatkan begitu saja dan bahkan di sini tidak terkena sama sekali Titan Revenge dan juga Abyssal Arrow dari seorang Selena. Ya, sedangkan itu Billy langsung berada di mid lane mengisi posisinya dan ada Psycho di sana. Dia tahu cukup berbahaya ketika dia melihat pergerakan dari Udil dari mid ke arah top lane dengan cukup cepat dari sini. Kedua tim yang salah satu atau salah dua tim terkuat di Indonesia saat ini benar-benar bermain cukup amat. Belum ada gengki-gengki yang cukup berlimpah-limpahkan di sini. Aurora, oh my god, Shadow Kill satu itu lagi dapat. Didapatkan oleh seorang anti-mage dan bahkan di sini tidak cukup puas. Psycho tidak terkena sayangnya Petrify-nya. Oh my god, dan juga di bottom lane. Sedangkan itu Sasa harus di pick up oleh tim Iron of Proxy. 2-1 poin yang dimiliki tim Onyx Esports versus Iron Proxy, Bung Orden. Yap, dan langsung menuju ke arah mid lane kali ini. Trust tidak mau kehilangan wave-nya di arah mid dan langsung mengamankan begitu saja. Belum ada kontes di arah Turtle yang sudah muncul di arah bottom lane. Yes, betul sekali. Tentunya kali ini kita bakal menyaksikan cukup berbahaya di mana Onyx sudah berada di high lane boost dan Trust hampir saja bertemu dengan seorang pria tapi belum ada follow up dan Psycho tidak ada dia, Leon. oh my god, Hurricane Dash dari salah Psycho dan bahkan di sini Anti-Mage langsung mengamankan poin kill-nya terhadap seorang Auzora. Yes, Anti-Mage adalah salah satu player terbaik Hayabusa yang ada di Indonesia dan dia memakai hero signature-nya dan ini cukup berbahaya Bung Orden. Tapi di sisi lain Iron Proxy masih ada LG, Auzora dan juga Trust yang siap menahan pergerakan dari tim Onyx Esports. Yap, benar sekali dan tampaknya di sini menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk memberikan Abyssal Arrow tapi agak miss di sini dan juga tidak terkena siapapun dan lebih untuk memotong jalur minion di arah bottom lane. Yes, langsung ada objektif gaming ke arah Turtle untuk kali ini. Sasa mendukung dengan Speedy Light Wheel ya. Tapi Billy gak mungkin dia begitu aja. Phantom dikeluarkan berbial akan masuk sini. Oh enggak, dilepas begitu saja tampaknya diamankan oleh Kufra. Oh, di sini Billy lebih memilih untuk tidak berani untuk mengambil Turtle dibandingkan dia harus kehilangan poinnya. Karena di sini Sasa bisa langsung saja melakukan dive dan juga turret pertama dari arah Proxy di bottom lane akan hilang Bung Kornet. Yep, dan harus kehilangan gold buff juga di arah top lane kali ini. Onyx Esports dan juga kehilangan buff untuk seorang Hayabusa. Diamankan gold buff oleh seorang Rave. Yes, betul sekali dan Rian kali ini sudah melakukan berkali-kali ya kita lihat. Mundur ke belakang dan Rian ternyata di sisi depan ada ultimate. Langsung stun cukup lama terhadap seorang Trust. Billion dituju, masih bisa survive. Rian terlalu offside. Yes, dan Rian juga harus tumbang di sana oleh seorang Billy. Selalu terjadi pertukaran sedangkan di sisi top lane lagi-lagi makanan untuk seorang Anti-Mage. Udah poin yang ketiga untuk kali ini Bung Kornet. Ya, dan juga buff musuh yaitu dari buff Iron Proxy diamankan oleh seorang Hayabusa kali ini 1 untuk 1 masih cukup aman untuk farmingan buff dari kedua tim. Dan bahkan di sini Auzora mencoba untuk mendapatkan ketertinggalannya karena di top lane dia sempat tershutdown 2 kali. Yes, betul sekali dan sisi bottom lane Sasa masih bisa survive dan Anti-Mage bersama seorang Psycho benar-benar berbahaya. Kali ini ada yang sedikit berbeda pemain dari Onyx di mana Sasa yang dilepas kali ini Drian dengan Tyrant Revenge-nya. Kita lihat ada Abyssal Arrow. Abyssal Arrow bisa tapi tidak mau dimajuin tampaknya dan masih bisa survive dengan setengah bar dari seorang Cloud. Yes, betul sekali Bung Kornet. Kali ini Sasa yang dilepas, malah Anti-Mage yang dijaga dengan baik kali ini. Psycho, Hurricane Dash, mengarah ke sana Lunox dan masih bisa menjadi baso tampaknya di sini masih sabar menunggu dan yes, Anti-Mage sekarang tembakan Reve juga masih bisa survive dan dibalikin oleh seorang Trust. Oh my god, masih bisa survive dari seorang Lunox. Oh my god, ada kelas dari seorang Trust di mana dia yang membalikkan keadaan. Anti-Mage harusnya tershutdown kali ini. Psycho cukup barbar, belum berhasil mendapatkan seorang Trust di sisi mid lane Bung Kornet. Dan Udil masih mencoba untuk farming kali ini. Mencoba untuk melakukan spam Abyssal Arrow, belum mengenai siapapun kali ini Bung Kornet. Yap, dan masih ditinggal sendirian Sasa dan Turtle muncul kembali di arah bottom lane mencoba untuk farming terlebih dahulu. Melepaskan buff untuk seorang Hayabusa di arah top lane kali ini. Oh, berhasil hindari Bung Kornet oleh seorang Eji. Tapi mencoba digarut saja dengan Soul Stealer kali ini. Psycho untuk offside, masih bisa survive dengan Hurricane Dance-nya. Mencoba dipas oleh seorang Auzora. Tapi kita lihat dan di sini ada 2 orang di belakang sini masih lagi. Dijaga, dihancurkan 1 hero harus tumbang. Dan LJ masih bisa kabur, Anti-Mage tidak memungkinkan Auzora. Blazing Duet tidak berhasil membunuh siapapun di arah mid lane. Dan sedangkan itu Sasa di bottom lane mencoba mendapatkan turret dan berhasil langsung ke arah gold buff. Tapi di sini
Udah ada seorang Kaja, Rev yang udah siap bersama dengan seorang Auzora. Sepertinya bakal diambil oleh seorang Sasa. No! Oh my God, oh my Diambil God. oleh seorang Rave. Lagi-lagi gold buff ya diamankan oleh tim Aero Proxy. Oh, Ring of Order dari seorang Rev berhasil mendapatkan gold buff kali ini. Dan Rian, ini permainan cukup keras walaupun Aero Proxy kehilangan 3 poin. Tapi dia masih bertahan, masih mencoba untuk menyusul dari segi network corner. Yap, dan Turtle kedua mulai colek oleh tim dari Onyx Esports dan tampaknya diamankan dengan mudah untuk Turtle kali ini. Dan ini kita menyaksikan sendiri tetapan yang sudah didapatkan. Langsung Akhirnya aja di mungkin. fade. Oh my masih god, bisa. sekali masih bisa bertahan dan bahkan di sini. Oh my god, Rikendes mengarahkan seorang Trust tapi ditarik oleh seorang Rem. Cover yang sangat baik dan dibalikin lagi oleh tim Aero Proxy. Dan bahkan harus kehilangan 3 hero dari tim Onyx Esports. Oh my God, Billy tadi datang dengan tiba-tiba dan merubah segala jadi lebih indah. 3 poin diamankan dan 6 sama di menit yang ke-7 ini Bung Koret. What a play from Aero Proxy. Dibalikin lagi dan bahkan di sini shadow kill ya dari Oh! tim dan bahkan mendapatkan 2 poin kill di arah mid lane dari tim Onyx Esports. Wow, wow, wow. Kita lihat di sini Onyx Esports dan juga Aero Wolf benar-benar nggak mau kehilangan poin sama sekali. Permainan cukup barbar, benar-benar poin sekali permainan kali ini. 8 poin Bung Koret di menit yang ke-7. Berarti kurang lebih 1 menit adalah 1 poin yang diamankan oleh tim Onyx. Sedangkan itu Trust masih mencoba untuk melakukan farming dari sisi bottom lane. Di sini sebenarnya Trust mendengar sesuatu. Ada sedikit gerakan tapi ternyata tidak berhasil dilakukan deteksi dari seorang Trust dan malah Sasa yang keluar dengan sendirinya Bung Koret kali ini. Ya benar sekali dan juga di sini dengan emblem assassinnya dari Sasa coba untuk mendapatkan talent satunya itu Bounty Hunter walaupun 1 kill doang kali ini dan Psycho tidak mau terburu-buru dan bahkan sini Rave menarik seorang Akai masih seperempat darah dan harus tertumbang, tershutdown dan Rian tidak jadi untuk masuk ke dalam team fight barusan. Ya sedangkan itu kita lihat. Oh, langsung bisa ada- Elo, Oh my God. pistol trap dicakar dan langsung hilang begitu saja. Trust harus tumbang untuk kali dan Antimes masih mencoba melakukan farming di menit kali ini di menit ke-8. Antimes sudah level 11. Out of farm banget dari musuhnya di mana belum ada yang level 11. Baru level 9 dari seorang Trust. Aero Wolf Proxy Bung Koret cukup terpaut jauh untuk kali ini. Yap, 5 detik lagi. Lord yang pertama akan muncul di Lane of Down dan kali ini Anti-Maze berbeda 2 level bersama Billy di atas. Shadow Kill diratakan ke 1 hit lagi mencoba dikejar tapi tidak. Masih bisa survive dari seorang Billy. Ya tapi di sini juga Antimes mempunyai emosional yang cukup baik. Dia nggak memaksa untuk mendapatkan Billy karena dia tahu akan ada backup planning dari tim Aero Proxy. Dan ini membuat space created di bottom lane untuk tim Onyx Esports mendapatkan turret dari Aero Proxy. Dan langsung saja Dia langsung hilang. oleh Oh my Antimes. Dan langsung menuju ke arah mid lane kali ini Trian coba untuk mendapatkan turret di arah mid. Sudah kehilangan banyak banget turret dari tim Aero Proxy dan Lord terbuka bebas kali ini untuk tim Onyx Esports. Dan kita lihat langsung saja objektif gaming ke arah Lord di menit yang ke-9 ini dan diamankan oleh tim Onyx Esports. Lord yang pertama diamankan tim Onyx Esports Bung Koret. Oh my God, kita lihat Bisa Elo, bisa trap dan bahkan di sini langsung hilang oleh seorang Kufra dan Hurricane. Oh my God, 2 hero dari tim Aero Proxy harus tumbang. Dan di sini kita lihat pressure yang cukup berat diberikan oleh tim Onyx Esports. Mereka memaksa untuk mendapatkan turret. Mereka ingin melihat di mana Lord mereka berjalan dengan cukup bebas ke arah ini bitter turret di bottom lane Bung Koret. Yap, dan Hayabusa menuju ke arah top lane kali ini memberikan space mencoba untuk memajukan minionnya di arah atas. Sedangkan di bottom lane Kari yang akan menemani Lord dan mulai maju dengan perlahan. Oh my God, udah ada Blood of Tarsis, ada Endless Battle, looking for Blood of Despair. Sedangkan dari sisi sebelah Aero Wolf, baru ada Demon Hunter Sword dari seorang Auzora Bung Koret. Ini cukup berbahaya, tapi mereka bisa membawa game ini ke arah lane game untuk menunggu seorang Trust dan juga Auzora survive dan capable untuk melakukan team fight Bung Koret. Yap, dan Lord juga sudah mulai masuk, tampaknya dibiarkan begitu saja. Lebih memfokuskan di arah mid lane kali ini, mendapatkan turret keduanya masih bermain cukup rapi. Tapi di top lane Bung Koret lihat. Tidak mau dibuka, masih sabar dan bahkan si Anti-Maze masih mencoba untuk menggocek-gocek dan mengharas seorang Billy. Oh my God. Misalnya Raw ditutupi oleh seorang
LJ. Baik sekali permainan dari seorang LJ kali ini. Yes, berbahagia di sini tim Aero Proxy masih bisa bertahan dari Lord yang pertama. Tapi ini nggak cukup. Mereka harus memikirkan strategi untuk membalikan keadaan. Harus untuk counter attack. Di sini Billy adalah salah satu fighter yang bisa membuat membalikan keadaan. Karena di late game nanti, dengan damage yang cukup besar dari seorang Billy, dia bisa menumbangkan core dari tim Onyx Esports, yaitu anti-match ataupun Udil. Karena untuk menumbangkan seorang Sasa agak sedikit berat. Yep, masih belum bisa memberikan celah masuk untuk Onyx Esports. Dapatkan inhibitor turret di daerah manapun, atas, tengah, dan bawah masih cukup kuat. Aero Proxy mendefend, mempertahankan setiap turretnya di setiap arah lane-nya. Yes, betul sekali. Dan Trust sudah punya lightning untuk Chaos kali ini. Bakal perih banget kita lihat Chaos Assault dari seorang Trust. Tapi apakah Chaos Assault ini benar-benar ke arah yang tepat? Ke arah core dari Onyx Esports sana? Kita lihat di sini. Episar Arrow tidak mau masuk lihat. Oh my god, satu lagi. Hampir 2 loh. Masih ada mirror image nampaknya cukup sakit. Ini benar-benar tertinggal banyak banget level. Lihat dan image-nya sudah level 15 sendirian. Dan bahkan sini Psycho langsung Hurricane Dash, tapi masih ada bakso dari seorang Lunox dan juga ditarik oleh seorang Rave. Masih di cover, masih baik sekali perlindungan dari seorang Rave terhadap Lunox. Tapi apakah kali ini Aero Proxy akan mencoba memaksa mendapatkan satu player dari Onyx Esports? Karena Hurricane Dance gak ada dan tentunya Psycho harus pulang ke base. Lihat tandanya mereka hanya tersisa 4 orang yang berada di garis depan untuk kali ini. Tapi belum ada momentum untuk tim Aero Proxy yang melihat gerakan mereka mencoba untuk mendapatkan satu player dari Onyx Esports. Cukup mulai permainan dari Aero Proxy terlalu takut untuk kali ini. Yep, dan ini benar-benar well farm banget dari seorang Hayabusa mendapatkan level 15 sendiri dan tinggal menunggu Lord yang kedua muncul. Nampaknya Onyx mencoba untuk nge-push, di-press habis-habisan dan memaksa untuk Aero Proxy tetap stay. Mereka di balik inhibitor turretnya. Yes, betul banget kali ini Auzora benar-benar mencoba untuk mendapatkan leveling dan juga farmingan yang cukup. Tapi masih belum bisa karena dia masih level 12, terpaut jauh. Sedangkan kita tahu King LG sudah level 10, baru sih sebenarnya, baru level 10 untuk sebuah tank. Dari sisi dari Onyx Esports, dia udah level 12 komponen. Ini siapa yang mempunyai damage dari Mochico-nya? Sudah level 12, cukup berbahaya untuk kali ini komponen. Yap, tinggal 10 detik lagi untuk Lord yang kedua. Masih mencoba untuk mengamankan visionnya dari seorang Drian. Mencoba untuk menjadi frontliner dari tim Onyx Esports. Dan yes, Lord akan muncul di Land of Doubt. Yes, kali ini kita lihat Lord yang kedua sudah muncul. Dan dimana Sasa udah punya Wing of Nature, David Glaive seorang muda dan Rian. Ada Wing of Api kali tapi kayaknya udah mulai ditarik. Ada team fight kali ini. Hurricane Dash mengarah ke seorang Leomord, tapi bahkan di sini Sasa mulai masuk mengarah seorang LJ. Kita dan Jimmy juga mendapatkan double kill ya. Dan kita di sini langsung mengincar ke arah mid lane. Billy mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan wipe out! Median! Oh my god! Median dapat kalah serati beta seperti ini akan menjadi poin pertama dari Onyx Esports. Berhasil mengamankan poin yang pertama. Wow. Benar-benar terlalu kaya, terlalu sakit damage dari seorang Hayabusa. Dan bahkan di sana walaupun Kupranya sempat terciduk tapi bisa dibalikin begitu saja. Baik sekali backup dari teman-teman Onyx Esports dan langsung di end game poin pertama untuk tim Onyx Esports. Follow up yang cukup baik pas ketika seorang Gufra terkena di judgment. Ada spam Ebisaro dari seorang Udil. Dan di situ tidak tanggung-tanggung. Anti-Mass langsung benar-benar mengcover dengan Shadow kill-nya. Dan Quad Shadow malah sampai ke belakang Bung Cornet. Dan itu ketika dia berhasil mendapatkan double point adalah titik kemenangan dari tim Onyx Esports. Yep, tanpa Lord yang kedua karena satu team fight yang sangat berarti di arah tengah langsung membuat Onyx Esports mengamankan poin pertamanya. Dan juga ini best of 3 series, jadi masih ada kesempatan juga untuk di game yang kedua. Apakah bakal sama dan menuju game ketiga? Yes, atau kita lihat di sini. Apakah Onyx yang mengamankan dengan 2 poin? Yap, berhasil dan kita langsung saja lempar ke panelis kita. Ada Pasta, Odi, dan juga KB. Silakan. Thank you Cornet dan juga Ranger Mas. Aduh, Wow. dilempar. Iya. Untung kita nggak bencol. Tapi gimana Be? Tadi kayaknya ada yang pengen KB sampaikan terlebih dahulu. Cukup mengejutkan ketika early game mereka mendapatkan Sasa dari Arrow Wolf. Tapi ternyata mereka lupa di top lane anti-match-nya bebas banget. Ini kayak jadi miss. Target poinnya salah kan? Target poinnya mungkin salah, tapi
kalau seandainya Sasa dilepas kayak tadi, mungkin mereka juga lupa. Seandainya mereka nyerang ke arah mid lane, Sasanya free. Sasanya dapat semua farm di arah bottom lane. Sehingga levelnya aja, ini udah beda jauh banget. Bahkan Sasa udah level 15, Auzora masih level 12. Ya dan memang di sana anti-match yang dilepas pada akhirnya di top lane bisa jadi masalah karena Aerowolf nggak punya hero buat 1 lawan 1 melawan Hayabusanya. Itu kenapa kayak maksudnya kalau mereka tadi mau nge-draft mungkin mereka bisa ngambil tamusnya dan justru nge-ban Leomordnya kalau mereka nggak mau 1 lawan 1. Dan cukup mengejutkan tadi ketika tim fight terakhir mungkin bakal kita bahas dari highlightnya nanti. Yap, betul. Dan Karena kalau berkali-kali kita lihat Psycho selalu jadi penyelamat untuk teman-temannya dimanapun lane-nya, di tempat apapun, jungle, river, bahkan dengan area turtle. betul, dan ini membuktikan bahwa sejeli apapun mata panelis ngelihat dari hasil draftnya, Yap. kalian berdua kan ngunggulin untuk draft dari Iron Wolf Roxy, tapi dari segi pilot dan gameplay ternyata Onyx masih di atas langit. Iya dan yang lainnya adalah mungkin bisa dibilang Dryan gak hanya Psycho-nya, Dryan juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka benar-benar insting banget. Kita lihat ini salah satu kesalahan yang dibuat sama Onyx di early game. Dimana dia mencoba untuk benar-benar nangkep tapi yang masalahnya yang ketemu itu Kaja dan juga Lunox. Satunya bisa ultimate, satunya bisa flicker kabur. Dan itu pun masih bisa dibalas lagi karena di sini lihat Dryan berkali-kali. Mainnya barbar banget Menurut dia. gua Kufra adalah salah satu hero yang ultimate itu sebenarnya susah banget untuk di-land. Tapi dia bisa kena kedua orang bersama dengan bouncing ball. Mereka kekurangan damage akhirnya dari sisi Aerowolf. Ya ini kayak berkali-kali emang bisa dibilang Dryan memaksakan diri juga dengan execute. Cukup baik pemilihannya sebenarnya. Kalau seandainya instant kill, dia langsung minus 50% dari sisi cooldown execute sendiri. Di sini momen ketika memang Auzora berhasil mendapatkan pundi-pundi gold. Berhasil menumbangkan 3 hero dari Onyx Esports, tapi dibalas dengan cukup cepat oleh Anti-Match dan juga Sasa. Dimana kita bisa melihat sendiri, nah mirror image-nya dari Anti-Match selalu Auzora. bisa on point. Anti-Match on point dengan Betul. satu kill-nya, tapi ketika mirror image dibawa ke belakang, jadi sendirian, damage-nya nggak kebagi-bagi. Ya ini memang perubahannya di sana dan lagi-lagi juga Dipaksa. Selenanya gak main-main. Arrow-nya 2 kali berturut-turut mengenai Sorry, Lunox dan ini juga mengenai Selenanya Kaja. gak klik ground, klik hero ini. Iya, klik. Pilih hero Ya, ya buat itu kan ditangkap. Google ya. Ini bukan Emang mereka punya salah satu keahlian kayaknya untuk mendebak ya. Kaja Iya. tadi juga terkena. Gak hanya arrow-nya aja menurutku, Dryan Inilah juga dia. dengan skill satunya juga bagus banget untuk penempatannya. Inilah Udil sang Hokage pengendali lele. Pengendali lele. Selena. Nah ini ketika momen dimana semua member dari Onyx Esports masuk dari segala arah, atas kanan, bawah, kiri, kotak segitiga atas, R1, R2. Nah itu cheat. Bahkan lengkap sekali. Jadi kayak semua sisi itu bener-bener dikunci. Psycho langsung loncat ke arah Billy. Billy nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun dalam keadaan dia naik barbiel. Bahkan Kajanya nggak dikasih space untuk melakukan setup. Abis arrow-nya selalu on point banget. Padahal tadi kita udah bilang ya kan, Yes, dimana ultimate Kajanya yang bakal instant setup. Ya. Dan Kajanya juga yang udah bener pada posisinya, dia udah paling depan, dia yang bakal dibuka. Tapi Anti-Match next level, dia langsung lompat ke belakang menggunakan quad shadow kill, berhasil untuk double kill bahkan Maniac tadi di akhir. Iya betul sekali, tapi pertanyaannya adalah satu. Apa? Anti-Match sebagai MVP kali ini. Betul. Akankah di playoff kali ini akhirnya dia akan mendapatkan MVP setelah Psycho dan Sasa mendapatkan MVP di beberapa title sebelumnya? Masuk akal. Masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal. Tapi dari tadi kita bahas adalah keunggulan yang dilakukan sama Onyx. Dan kita melupakan sedikit tadi PR apa yang harus dikerjakan sama Aero Proxy untuk memaksa Onyx bermain di game ketiga. Karena kalau kita lihat, 3 match awal kita selalu dibawa sampai ke game ketiga. Ya. Apakah kali ini memang benar-benar akan ditutup dengan 2-0 dan gak ngasih 1 poin pun ke arah Aero? Mungkin kalau dari KB untuk Aero Proxy, watch your back sih. Perhatikan belakangnya. Kayak berkali-kali kita selalu melihat Psycho lompat ke arah Backline-nya belakang. gampang banget diambil. Anti-match dari arah belakang. Flanking yang dilakukan atau backstep yang dilakukan. Ini betul-betul mengejutkan. Sehingga, well, Aero Proxy mungkin belum siap. Tuh, harus ngejaga bokongnya mungkin, backline-nya supaya gak ke pick off. Mungkin. Betul banget, emang dan salah satu caranya adalah mungkin menurut saya adalah untuk 5-man stick itu yang biasanya Ya. dilakukan, itu yang paling sering bisa menang melawan Onyx. Atau minimal Auzoranya di cover. Ya. Itu paling minimal. Sebenarnya Auzora sempat melakukan beberapa inisiasi di mid lane tadi dengan basic damage dengan bagus banget. Tapi lagi-lagi Onyx melakukan counter fight yang bagus banget. Dan ini harus diperhatikan sama Aero Proxy bagaimana cara mereka menghentikan. Ini yang bakal jadi PR banget sih. Menghentikan serangan bertubi-tubi dari segala arah yang mungkin gak bisa mereka prediksi. Tapi dengan match yang mungkin mereka juga gak sekali bertemu doang, mungkin seharusnya mereka minimal bisa memprediksi dari mana akan ada surprise attack tersebut. Ya. Apalagi yang punya sisi seperti Psycho tentunya dan Brian.
Ya sebenarnya kalau dilihat dari cara mainnya memang Onyx menurutku kayak mereka semua lebih membiarkan Sasa sendirian. Itu mungkin alasannya kenapa tadi Arrow of Proxy di game pertama mencoba untuk ngejar Sasa terus-menerus. Iya. Tapi ternyata Onyx punya dua cara gitu, kayak kalau Sasanya nggak mau ditinggal, anti match pun dia tinggal. Jadi memang dari manapun juga mereka mesti mendapatkan menurutku hero yang benar-benar kuat di laning. Jadi bisa 1 lawan 1 dulu ke lawan antara lawan anti match ataupun lawan Sasa sebenarnya. Yang jadi masalah tadi kalau pasang nggak salah ingat, Arrow of Proxy benar-benar nggak bisa nge-take satupun turret yang dipunya sama Onyx Esports. Ya Masih itu yang jadi PR sih, itu yang jadi PR. Karena control landingnya bagus banget. Benar. Nggak cuma di satu sisi, tapi 3 sisi plus jungle yang dipunya sama Arrow of Proxy. Semua di-press sama Onyx Esports. Dan lihat berkali-kali bagaimana cara Drian dan juga Psycho membuka map untuk core-nya berjalan. Sehingga jungle diambil satu persatu. Semua source yang dimiliki sama tim Arrow of Proxy malah jadi milik Onyx. Well, let's say bermain dengan 3 atau 4 buff sekaligus dalam satu map. Ya itu emang udah sulit sih, tapi itu udah menuju ke end game, memang menuju udah kayak saat-saat akhir Arrow of Proxy tahu dia udah nggak bisa battle dengan cara biasa. Mereka mencoba untuk nge-bait, makanya kasih Hylos-nya berkali-kali, tapi opening juga dari belakang dengan Psycho, Akai, Hurricane Dance nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya ini juga menjadi sulitnya melawan Onyx Esports, ternyata hero pool mereka itu lumayan besar gitu. Kayak Akai jarang dipakai, tapi tetap aja impact-nya gede banget di game. Tapi KJ kali ini yang bakal diambil oleh Onyx Esports. Karena emang lepas dari Arrow Wolf mereka lebih milih untuk ngebuang Grok dan juga Kufra. Karena dua hero ini yang mungkin akan lebih merepotkan ketika terlepas dan dimanfaatkan sama Onyx Esports. Yap, betul sekali. Ada banyak pilihan untuk kali ini Arrow of Proxy. Masih ada Leomord juga, masih ada Lunox juga kalau seandainya mereka ingin mengamankannya. Atau Cloud. Auzora mungkin masih penasaran dengan Cloud-nya. Lunox sudah pasti sih, Lunox sudah pasti. Oh, wow. Harith ternyata langsung dengan double match di awal-awal mereka double down. Mereka tadi merasa mereka kekurangan damage, kayaknya di early game langsung aja bermain dengan yang agresif di awal. Well, kalau ngomongin kayak gini mungkin Harith bakal ditaruh di mid lane dan Lunox-nya bakal berada di offlaner. Ya. Jadi Leomord Tamus bakal mikir 2 kali untuk dalam laningnya. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas, bagaimana memenangkan laning phase dari Arrow of Proxy. Mengambil 2 magical damage dealer yang range-nya cukup jauh, cukup long range bahkan. Ini mungkin akan menjadi jawaban, tapi permasalahannya adalah hati-hati sama ganking yang akan dilakukan. Karena Lunox-nya mungkin kalau seandainya nggak ditaruh di mid lane, minimal ditaruh di offlane, dia yang bakal dalam ancaman. Ya apa Arrow perlu bermain sampai secure jungle early untuk sampai masuk ke bener-bener jungle. Atau bahkan buff yang dipunya sama Onyx Esports harus bener-bener kita secure. Bisa jadi, tapi masalahnya mereka nggak punya Grok untuk melakukan itu, ataupun tank-tank lain yang bisa secepat itu bisa nge-invade jungle-nya Onyx. Jadi Onyx lagi-lagi di sini mereka bakal bermain dengan safe lane dan sudah memiliki Hayabusa anti mage lagi. Begitu pula juga dengan adanya Akai. Jadi bakal main aman. Ini hero kedua yang mungkin bisa untuk menginvade jungle. Kalau nggak ada Grok, memang hero kedua yang kita tahu adalah Minotaur. Tapi tempo Minotaur jauh lebih lama. Kalau Onyx Esports punya satu aja support ataupun juga segi jenis fighter, bakal benar-benar sulit untuk emang menginvade jungle. Betul banget, betul banget. Tapi kali ini Arrow of Proxy juga harus lagi-lagi berpikir 2 kali. Hero apa yang bakal mereka shutdown? Iya, ini split sih. Sempat kepikiran Digi mungkin bakal diambil, tapi ternyata Digi-nya udah dikontrol duluan sama Onyx untuk mereka ban di ban yang ketiga. Cukup kuat bahkan kalau seandainya Arrow of Proxy yang megang Digi tadi. Oh, Selena yang bakal di ban. Kari terbuka dengan sangat lebar sepertinya kali ini. Masih ada kemungkinan kedua tim bakal ngambil Karinya minimal. Well, satu pick lagi kali ini, Arrow of Proxy. Menurutku mereka butuh satu initiator yang bisa bergabung dengan Harith sebenarnya. Dan mungkin bisa menangkap Hayabusa sekaligus King's Calling dari Min Sitar harusnya bisa melakukan itu. Jadi Mungkin bisa banget. Salah satu. Kalau seandainya mereka membutuhkan. Ya. Tapi Kari ternyata diamankan terlebih dahulu. Kari yang tadi saya mention juga. Well, agak sedikit mengejutkan ketika Arrow of Proxy cukup percaya diri dengan adanya 3 hero damage dealer kali ini. Mereka benar-benar sangat kuat di laningnya dan bahkan late game-nya yang sangat mengerikan. Tapi apakah ini bisa masuk ke late game pertanyaannya? Karena Onyx tadi bermainnya nggak sangat cepat mid game. Benar. Ya, Itu yang benar-benar di-press terus. kita bilang juga, Onyx mungkin telah menyelesaikan PR-nya, yaitu adalah early game yang sering menjadi masalah mereka. Tapi kali ini sudah ada Leomord dan bahkan Guinevere yang diamankan. Jadi, well, sisi team fight dari Onyx Esports cukup kuat di mid game-nya. Untuk draftnya berarti kali ini Onyx lebih diunggulkan. Kita belum tahu, masih ada satu hero lagi yang bisa diambil sama Arrow Wolf yang bisa maksudnya benar-benar memberikan space buat Karinya seharusnya. Jadi lebih ke defensive tank daripada untuk initiate. Entah kenapa KB kayak punya gambaran, mendingan ngambil Ruby.
untuk sebagai support atau semi tank CC. Well, kita udah ngeliat di sini Onyx Esports punya banyak banget hero melee. Jarak yang sangat minim untuk tim fight. King's Call-nya tapi Min jawaban Sitar. mungkin Min Sitar yang bakal diambil. Jadi ya bener banget. Jadi kayak bisa dibilang di sini Onyx mereka harus jaga jarak untuk tim fight nanti. Escape skill nggak bakal berfungsi sama sekali. King's Call adalah jawaban untuk Arrow of Roxy. Ya tapi mereka mesti bisa meland spear yang bagus. Kalau Spear of Glory-nya tidak kena, itu bisa jadi langsung dibalas balik-balik. Karena King's Calling-nya bisa langsung ditabrak. Mereka punya Akai. Mereka Yap. bisa usir semuanya keluar dari King's Calling tersebut. KB, game kedua kali ini KB vote yang mana? Onyx Onyx. Oke. cukup berani sih mereka. Ngambil 4 milih seperti itu. Ya, gue masih pegang Arrow Wolf di sini. Masih pegang Aerowolf. Oke. Langsung Langsung kita lempar ke caster yang bertugas. Ada Ranger Mas dan juga Cornet. Silahkan. Oh, di situ ada Kolius dengan tatapan mata yang cukup tajam. Aku sedikit bergetar hatinya ngelihat Kolius duduk-duduk gitu. Kenapa tiba-tiba bergetar? Gak sabar dikasih border dari Cinopi sampingnya soalnya. Ya Allah, masih ya. Kamu nih Halo, benar-benar halo. mana orang yang Aku di sini mau marah ya, maaf ya. Dan ya sini kita menuju ke game yang kedua Best of 3 series antara Onyx Esports melawan Arrow of Roxy. Yes, dan tentunya kali ini cukup kerat karena ini memperebutkan tiket ke Grand Final dari MPL Season 3 A New History. Gitu ya. Hai, kamu mau mancing saya kamu? Enggak dong. Ya, aku cuma bilang oh gitu. Kamu marah-marah aja deh. Oke kalau gitu kita akan segera memasuki game yang kedua. Dan masih ditemani oleh kita berdua Cornet Emas. Nah, tentunya kita tepuk tangan dulu untuk kedua tim yang bertanding hari ini. Tepuk tangan yang Britama Arena! Dan itu menarik ketika aku melihat dari tim Arrow of Roxy mengamankan 2 mage. Ya bisa dibilang ini salah satu match yang sering di-mid. Ada Haris dan juga Lunox. Betul sekali dan kali ini cukup berbahaya Bu Koret karena ini bisa ditabrak habis-habisan. Oke, aku tahu dari Udil memiliki fighter match, tapi tetap saja Billy dan Trust ini bisa dilakukan di stun point, bisa diambil dengan cukup cepat Bu Koret. Oke, tadi ada sedikit permainan yang cukup menarik juga dari seorang Udil yang menggunakan retribution-nya tampaknya tadi ke arah katapult. Mungkin untuk cooldown biar lebih cepat lagi atau mungkin biar minion ini juga bisa lebih cepat roamingnya nanti. Yes, benar banget. Tapi sepertinya itu agak sedikit. Oh menarik banget ya. Iya, agak Kita sedikit. langsung retri loh. Agak sedikit membuang ya. Iya. Karena mungkin itu dia punya pemikiran lain. Kita kan hanya publik ya. Iya benar, makanya pro player tuh punya pemikiran lain dan dia sebenarnya aja langsung di sini 3 melawan 3 di hadapan bottom lane ada Auzora, Trust dan bahkan di sini siapa yang mendapatkannya dan langsung di retribution lagi. Benar sekali cooldownnya langsung mendapatkan retribution yang kedua kali dan sedangkan kita lihat di sini level 4 sudah diamankan. Taylor pun hampir saja berhasil mendapatkan seorang Trust, masih ada 50% health dari seorang Trust Bukoret. Yap, cukup tertinggal agak sedikit jauh kali ini, masih level 3 dari seorang Harit. Dan bahkan jadi cukup kesulitan juga untuk Lunox melepaskan Hayabusanya 1 melawan 1. Physical damage melawan magical damage. Yes, sedangkan itu lagi-lagi kali ini bakal ada pertukaran di mana Grian yang lebih mengcover seorang anti-mage. Dan kita lihat genderuk perang telah dikeluarkan untuk kali ini di Britama Arena Bogornya. Yap, sudah mendapatkan level kelimanya kali ini. Benar-benar cepat sekali farmingan dari anti-mage. Benar-benar hero favorit ya, signature ya dari seorang anti-mage Hayabusanya. Dan bahkan sini Psycho sudah mendapat level 4 nya. Akankah ditarik? Oh, LJ Trust memilih untuk agak sedikit jauh. Tidak mau terculik dengan Divine Judgment dari seorang Dan kita lihat video Bogornya. Psycho. Tapi untuk kali ini di mana Sasa kembali lagi ke arah fighter, tapi yang didapatkan adalah Rev kali ini. Belum ada King's Call, masih Drian level 3, gak ada Hurricane Dance juga. LG masih level 3, belum level 4 dari para pemain dari Arrow of Roxy. Ini coba yang berkonen. Sasa kembali lagi ke role yang semula. Dengan fighternya ini dari level 4 juga berbahaya untuk Warnet. benar-benar mendominasi permainan dari Onyx Esports kali ini dan bahkan Hurricane Dance tapi tidak ada flop damage dan dilepas begitu saja. Billy memilih untuk menjaga jarak yang agak cukup jauh kali ini, tidak mau
terkena damage dari seorang Hayabusa. Oh my god, sayang sekali terlalu terlambat seorang Billy untuk masuk ke dalam bus untuk kali ini. Tapi Billy benar-benar clearing mid dengan cukup cepat dan Sasa bersama dengan Psycho ini akan kembali lagi. Memang Psycho ini kalau salah tidak Bukoren, dia selalu menjaga pergerakan seorang Sasa. Dia lebih baik di take down dibandingkan seorang Sasa. Tugasnya dia selama di lane of adalah menjaga Tapi ke sini langsung di judgment dan terkena first blood karinya harus tumbang di arah bottom lane dan langsung menuju ke gold buff di arah bawah. Sedangkan LJ mencoba untuk mengumpulkan range-nya dan langsung Minan Fury diamankan gold buff oleh seorang Ref tapi tidak ada damage dealer dari tim. Oh my god! Kombo-kombonya jalan dan langsung hilang 2 hero dari tim Iron of Proxy. Build memang cukup pas untuk kali ini berhasil mendapatkan 2 tanker dari tim Aero Proxy. Shadow kill. Masih ada order, belum berhasil tapi Ultimate masih Dibalikin merasa. lagi tidak Oh cukup my kuat. god! Hurricane Dance yang sangat on point di arah top lane dan harus menumbangkan seorang Billy. Kita lihat di mana dia langsung loncat saja meloncat Hurricane, gak pakai nunggu dan berhasil mendapatkan seorang Billy. Yang dimana Billy sudah berpikiran kalau dia berhasil survive dari seorang anti-match Bung Cornet. Ya, perhitungannya sangat baik sekali dari tim Onyx Esports dan mendapatkan turret pertamanya di arah atas. Dan anti-match benar-benar sangat amat kaya dan juga levelnya udah level 8 bre. Yes, dan Udil langsung mencoba melakukan initial terhadap Turtle dan kali ini Billy harus mundur. Billy tidak terlalu kuat untuk menjaga lane-nya di mana ada Drian dan juga Hayabusa. Tapi Ref dikeluarkan, tidak terkena seorang Udil, tapi malah terus masuk ke arah Turtle. Dan sepertinya Turtle akan diamankan oleh tim Aero of Proxy. Betul sekali Bung Cornet. Baik sekali, LJ langsung menggunakan Minan Fury dan langsung menggunakan Flicker, tidak mau terburu-buru dan langsung milih aman. Bahkan di sini langsung ditarik begitu saja dan hilang. Visitarnya harus tumbang. Psycho yang benar-benar psycho. Psycho yang cukup gila kali ini permainannya yang bahaya sekali. Dan kita lihat Aurora. Ada Sasa. Dan lagi-lagi harus tumbang karinya di arah bottom lane. Benar-benar tidak dikasih ampun. 6-0 kedudukan sementara dari tim Onyx Esports. Oh my god, kontrol ini yang cukup berbahaya dari skill semuanya. Dari top mid dan juga bottom. Lagi-lagi Odin, Magic Tap dan langsung hilang begitu saja dari LJ. Tidak ada berikan dan harus menumbangkan satu hero yaitu Kajanya. Psycho ditumbangkan, tapi di sini kita lihat 7 poin diamankan oleh Onyx Esports di menit yang kelima Bung Koden. Ini baru menit yang kelima. Mereka sudah berhasil mendapatkan 7 poin, benar-benar berbahaya dan Ultimate cukup barbar mencoba untuk mendapatkan satu Piloto LG, tapi belum berhasil dan ada Ref yang mencoba menahan, tapi tidak terlalu berimpact banyak untuk kali ini. Benar-benar licin sekali permainan dari anti-match dengan menggunakan Hayabusanya. Bahkan di sini benar-benar cukup jauh. Udil level 9 bahkan anti-match level 10. 3 level di atas core dari tim Aero of Proxy. 3 level, sedangkan ini early game. Bayangkan di late game nanti, sekuat apa anti-match dan juga Sasa. Tapi dari tim Aero of Proxy masih memiliki harapan. Kita tahu ada Auzora dengan karinya benar-benar bisa mengubah gameplay dari tim. Tidak ada ultimate dan damage ya, lihat langsung hilang, tershutdown dan bahkan di sini karinya juga diincar, tersisa Trust, damage dealer dari tim Aero of Proxy dan bahkan LJ menggunakan range-nya belum dikeluarkan Minan Fury-nya, sekarat dia satu hit lagi. Anti-match terkena King's Calling, terkena Silence dan masih bisa hidup dan masih ada flicker dari seorang Mitsitar. My God, Spear of Glory digocek oleh seorang anti-match, sedangkan itu Psycho nanti mendapatkan satu dan di follow up, langsung mendapatkan Ref, masih memaksa mendapatkan Billy. Drian terlalu open. Aduh, dikasih Igis dari seorang Kari, baik sekali. Supportnya benar-benar tidak mau Billy-nya hilang di arah mid lane tadi. Ya, tapi di menit ke-7 ini kita lihat udah tersisa beberapa turret saja. 4 turret sudah diamankan oleh Onyx Esports atas Iron of Proxy. Sedangkan itu Turtle sudah ke pop up kali ini. Udah ada Magic Slam tapi tidak berhasil karena cukup berbahaya di sini. Udil mencoba untuk memaksa mendapatkan Turtle. Sedangkan itu Iron of Proxy udah ada 3 playernya yang siap menghalang pergerakan seorang Udil. Dan sekali dan bahkan sini Magic Tap, Violet Recoil juga langsung menumbangkan satu hero dari tim Aero of Proxy dan Turtle yang diamankan oleh seorang Sasa yang bukan bumbu makanan dan langsung dihajar begitu saja. LJ terkena dari tim Onyx Esports dan bahkan sini Trust mencoba untuk bertahan tapi damage-nya terlalu sakit dari Hayabusanya. Satu hit lagi dan begitu saja. Oh my
memaksa permainan dari tim Aero Proxy. Mereka mencoba menabrak, tapi sayang sekali terpaut levelnya cukup jauh. Itu yang membuat Aero Proxy harus mundur. Terpaut jauh sekali Bukodet. Sudah level 11 untuk Udil dan juga anti-match. Oh my god. 15-6 dan bahkan di sini sudah 28.000, sudah 11.000 gold yang dipimpin oleh tim Onyx Esports di menit ke-8 menuju ke arah late game kali ini. Dan Farmian cukup cepat sudah level 12 dari tim A. Match kali ini dengan 2 poin didapatkan dan 6 assist. Tentunya ini benar-benar permainan yang pressure yang cukup keras dikeluarkan Onyx Esports. Aero Proxy benar-benar berbahaya kali ini. Trust gak dikasih space untuk melakukan farmingan di menit ke-8 itu. Siap, dan tampaknya di sini langsung coba mengamankan buff terlebih dahulu dan langsung di retribution begitu saja oleh seorang Trust, tidak mau kehilangan buffnya di arah atas. Tapi ini ditarik di bawah, udah mencoba untuk dipaksa oleh seorang Aero Proxy di sini siap-siap, tapi Psycho lagi-lagi memunculkan batang hidungnya. Benar-benar menakutkan dan kita lihat Udil hampir saja mendapatkan seorang tas tapi masih bisa survive dan Ditarik! Kings Calling terkena silence, bahkan Udil harus tumbang dan LJ Minon Fury, tapi kita lihat Sasa yang bukan bumbu makanan tidak berhasil mengamankan seorang Kari dan juga LJ. Yes, benar banget. Ini adalah space create untuk seorang Aero Proxy untuk melakukan pushing minion. Setidaknya tidak ada Udil untuk Psycho langsung flicker Oh dan my satu God! untuk satu Psycho! mengamankan poin kill terhadap seorang Auzora. Yes, benar banget. Psycho benar-benar mengorbankan dirinya untuk seorang Auzora. Dan Cedoki lagi-lagi harus berhenti karena ada order dari seorang Billy di saat yang tepat. Tapi meskipun begitu, anti-match membalikan keadaan dan Sasa mencoba mendapatkan nabrak kudanya, nabrak tembok. Sayang sekali, harus benjol kudanya salah Sasa di situ. Oke, dihindari begitu saja tampaknya. Tidak terkena tarikan maut dari seorang Minsitar. Dan membiarkan di sini Sasanya di arah bottom lane dan Lordnya tampaknya akan mulai dicolek-colek oleh Ibu Saka. Oh enggak. Belum. Karena ini Tarik agak mundur lagi. sedikit riskan. Dan Udil kali ini cukup berbahaya. Dia udah punya Sailor Moon. Udah begitu. Udah cukup sakit kali ini Bu Koret. Yang dilakukan Aero Proxy hanya bisa bertahan dan mendapatkan 1 poin. Tapi semuanya cukup kerat untuk mencoba didapatkan. Dan Sasa lagi-lagi di sini berhasil mendapatkan 4 poin Bu Koret di menit yang ke-10. Dan network berbeda cukup jauh. 12.000. Oke, Lord sudah mulai dicolek kali ini, tersisa sedikit lagi, 1 bar lagi dan tampaknya diamankan dengan cukup mudah oleh Watch out! Divine Judgment dan kita masih ada Immortality dan damage dari Hayabusa mencoba untuk bertahan. Auzora harus hilang sama seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Double kill bahkan didapatkan oleh seorang Psycho dan Sasa mencoba untuk mengamankan LJ-nya dan yes! Wipe out! Dari tim Onyx Esports membiarkan di arah mid lane langsung di-push mendapatkan turret keduanya dengan mudah kali ini. Apakah Aero Proxy harus menerima kekalahan penuh dari tim Onyx Esports ataukah mereka masih bisa Kita bertahan? lihat masih ada Billy dengan 8 detiknya dan 5 detik dari Auzora. Kini mereka masih bisa bertahan karena Rev sudah ke pop up lagi untuk kali ini. Apakah mencoba langsung dipaksa kali ini Sasa? Kita lihat ada King's Call yang dikeluarkan. Kita kita bakal ditarik begitu saja dan kali ini juga harus tumbang dan tersisa Rev mencoba untuk bertahan. Double Bagi point! seorang Udil yang bukan Hokage kali ini mencoba untuk maju lagi. Ria! Violet, looking for media, tapi ALJ masih ada Minon Fury dan kita lihat ini Bahaya! Oke, for Stephen. Udil, mengamankan poin bodohnya. Aduh. Stephen didapatkan oleh Udil di menit terakhir dan 2 poin didapatkan oleh Onyx Esports yang tandanya Onyx Esports lanjut ke Grand Final. Yes, inilah dia sosok Udil yang mendapatkan savage dan juga anti-match menyusul di belakangnya. Kedua pemainnya cukup mengerikan di FPL Season 3. Dan mengerikan lagi, kita lihat anti-match benar-benar menggerogoti para player dari Aero Proxy. Taretnya sampai network berbeda jauh dan level berbeda 3 di in-game tadi. Wow. Wow, dan ini harus diterima oleh Aero Proxy dan menuju ke lawan bracket. Dan menjadi babak penentuan. Benar sekali di hari esok. Aero Proxy ya bukan aja. Oh my god. Kita akan melihat besok Aero Proxy akan menghadapi Louvre
Dan apakah mereka akan bertemu lagi antara Lufre dengan Onyx ataukah Aero Proxy yang akan bertemu kembali dengan Onyx? Iya, betul sekali. Tapi kita lihat di sini adalah Sasa, salah satu player dari Onyx Esports, memiliki permainan cukup konsisten bersama dengan kawan-kawannya kali ini Drian dan Saiko yang benar-benar menjaga pergerakan dari core-nya dengan cukup baik. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan poin dan tiket ke Grand Final. Dan sekali dan inilah dia match terakhir di hari kedua dan kita langsung lempar saja ke panelis kita. Ada Pasta, ada Odi dan juga KB, silakan. Sekali lagi Onyx, mana suaranya? Wow, Onyx Esports berhasil menang 2-0. Jadi Pasta udah gak kaget kan, kenapa kalau setiap nggak ditanya KB selalu jawab Udil. Ya, Simpel kan? ya. Sama kayak Volva jawabnya Tuturu, KB jawabnya Udil. Udah cukup mengerti untuk beberapa skema itu sih. Iya, karena kalau misalkan kita satu panel, satu meja panel, dan ada match antara dua player tersebut, kita kayak ngadu Pokemon aja. Ya, tapi lagi-lagi hal yang sama terjadi di game kedua di mana Aerowolf Roxy tidak bisa mendapatkan satu objektif turret sama sekali. Bahkan poinnya Apa, jauh kayaknya banget ini sih. jauh lebih Parah. Jauh lebih parah deh. Dimana tadi terakhir kita lihat ada double wipe out bahkan dari Onyx dan Savage dari Udil. Walaupun Savage bisa dibilang itu lebih kayak hadiah ekstra buat Onyx buat masuk Grand Final, tapi lagi-lagi anti-match sebenarnya di sini diberikan space yang luar biasa besar, lebih daripada game pertama. Pertanyaannya satu, Apa tuh? siapa yang bakal balas dendam Yes, besok? betul banget. Siapa yang akan menghadapi sang landak? Karena Lofre adalah korban Korban kekerasan pertama dari Onyx Esports. Sementara Aerowolf Roxy menjadi korban kedua yang ditendang dari upper bracket ke arah lower bracket. Iya, betul sekali. Dan ini Sebenarnya besok menjadi match yang sangat seru banget. Besok pertama kita. banget. Itu pertama banget loh. Pertama banget kita bakal ngeliat match antara tim Aerowolf Roxy menghadapi Lofre di final lower bracket. betul sekali. Kita agak sedikit menganalisa kalau dari gameplaynya, seperti yang tadi kita sempat bilang bahwa di sini Lunoxnya bakal ngisi offlaner, dia bakal berhadapan dengan anti-match. Tapi lagi-lagi satu Akai dengan Hurricane Dance yang mengganggu dari sisi anti-match landingnya, sehingga ini yang membuat anti-match bebas leluasa untuk ngambil landing manapun. Ketika dia ke bawah, Akainya ada di atas, Driannya ada di atas. Bahkan seperti yang dibilang sama Odi tadi waktu kita lagi nontonin match kedua, Odi bilang ini networknya udah jauh banget. Dan menit ke-7 differentnya udah Menit sampai kelima, 10.000. menit kelima bedanya 7.000. Oke, menit Menit 7, ke-7, 10.000. 10.000. Terus kayak, Udah susah banget buat dikejar. Bahkan sampai adanya terjadi kemungkinan terjadi di Onyx Esports. Itu terjadi walaupun mereka kehilangan 4 orang, mereka masih mengungguli tetap 10.000 network tersebut. Ya, Yang harus benar. lebih daripada itu. dan ingat poin killnya, 26 berbanding dengan 8. 3 kali lipat perbedaannya. Itu banyak banget sih. Itu banyak banget. Dan emang di sini kayak ini akibatnya kalau mereka kalah 3 lane sebenarnya. Kalau tadi kenapa Lunox sebenarnya lumayan bagus kalau ditaruh di offlane bertemu dengan Hayabusa. Asalkan ada tanknya. Hayabusanya punya bantuan tank, tapi dari Aerowolf tidak ada LG ataupun Rev di sana. Jadi walaupun pick in sitar secara teori emang bagus banget untuk meng-counter hero-hero dari Onyx Esports, tapi pergerakannya secara praktek tidak bisa untuk ke hold sama sekali. Malah justru Onyx benar-benar menghindari aja kayak pin sitarnya di mana, Onyxnya justru ada di mana. Ya, benar banget. Ini kayak benar-benar unpredict banget sih. Padahal tadi sempat satu kali Aerowolf Roxy bener-bener bisa ngontrol luarnya di jungle mereka Jangan sendiri. mereka sendiri. Dengan setup King Skull yang bagus banget, hooknya juga bagus banget, tapi hal itu gak bertahan lama. Nah ini juga kalau nggak salah kayak tadi Udil sempat diambil dengan Spirit of Glory, King's Call digunakan sehingga dia nggak bakal bisa kemana-mana, tapi ini fight yang betul-betul sangat menakjubkan sih, dimana semua skill all out shadow kill bahkan ke arah belakang. Lihat, gak ada sama sekali yang nyentuh bagian belakangnya dari Aerowolf Roxy. Anti-match tinggal masuk dengan quad shadow, dia tinggal shadow kill berkali-kali di area belakang. Billy dan juga Auzora bakal jadi korban yang dia gak ada cover sama sekali, jadi semua damage masuk ke dia. Walaupun ada Aegis ya, walaupun ada Aegis. Bahkan defensif di arah Ancient-nya pun gak berakhir dengan bahagia gitu. Ya, kayak depan base sekalipun ya, depan base sekalipun. Ini kayak gak bisa di cover apapun ataupun di defense sama sekali. Ini karena memang 3 core-nya sudah terlalu kaya sih. Kalau Bener banget, dan ini Savage yang betul-betul sangat mengejutkan Savage pertama di babak playoff. Betul sekali, di babak playoff. Dan belum tentu bakal terjadi lagi Savage ini bakal jadi hal Besok mungkin? banget. Besok kita nggak tahu. Mungkin. Apapun bisa terjadi karena Udil yang menjadi MVP kita 11-1-8. Satu fun fact tentunya, kalau nggak salah Apa waktu tuh? itu Onyx lagi bermain di luar kota dan Udil mendapatkan Savage 4 kali berturut-turut.
What? dalam satu match. What? Saya ada rekamannya. Ada rekaman ya? Ada rekamannya. Bapak mau lihat nanti ya? Boleh, boleh. 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 Hal unik soalnya, dan ini adalah bracket terakhir update kita untuk hari ini. Yap. Di mana Onyx Esports berhasil mengamankan posisi awal di babak Grand Final. Satu slot sudah mereka amankan terlebih dahulu. Berarti besok tinggal pertumpahan lower bracket. Betul sekali. Arrow of Roxy melawan Louvre Esports. Siapa yang akan lolos ke babak Grand Final? Siapa yang akan bangkit dari lower bracket untuk menghadapi Onyx kembali? Karena kedua tim ini adalah korban dari Onyx Esports. Yang pasang catat di sini sebenarnya siapa yang bakal menjadi sejarah baru untuk MPL season 3 juaranya. Karena di 3 season ini juaranya selalu beda-beda. Yap. Well, Satu. Arrow Proxy masih bisa mengulangi LG Oke. sebagai juara dari season pertama. Tapi Ada yang harus tapinya. dicatat adalah PR-nya MPL banyak season 2. Pemenangnya dari upper bracket dia nggak kalah sama sekali. Betul. Itu yang harus dicatat. Apakah sejarah terulang kembali atau ada sejarah baru? Tapi kayaknya bakal ada yang nggak tahu sih antara sejarah Kita baru belum- atau belum gimana. bisa- Sesuai dengan titel kita, New History juga. Karena kalau yang udah menang, Arrow Roxy udah pernah merasakan MPL season 1. Betul, betul. Itu dia jawabannya. Ya, gak usah pakai panjang lebar lagi kayak di depan sana teman kita, 2 orang. Mas Giri dan juga Sabila udah gak sabar untuk melakukan interview. Silakan Mas Giri dan juga Sabila, ini dia waktunya.